Salam rahayu buat para kadang kinasihku semuanya. 5 jalur kecerdasan menuju Dat Maha Murni nan suci, yang kesemuanya itu lebih sempurna bila didukung dengan bahan bakar manusia sebagai kekuatan daya kendak dorong fisik dan mental yang telah dibekalkan Tuhan pada setiap kedirian manusia hidup yang bernama semangat, energi atau spirit. Setiap manusia harus mau sadar diri, sejatinya kita hidup di dunia ini untuk apa? Bahwa sejatinya ada suatu keharusan dalam menapai jalan menuju Sang Maha Murni nan suci. Selanjutnya bisa berkesadaran untuk mengupayakan agar bisa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, atau bisa kembali kepada sankan paraning dumadi. Perhatikanlah jalanmu, introspeksilah kehidupanmu, nikmatilah prosesmu, dan temukan jati dirimu yang sejati, biar engkau tahu jalan yang tepat atau pas untukmu itu apa. Kalau sudah tahu karakter pribadimu itu apa, maka lalui dan perdalam jalur itu dengan tekad yang kuat, di mana pada setiap proses perjalanannya selalu dalam lumuran sifat rasa cinta kasih sayang hidupmu sendiri. Berikut 5 jalur kecerdasan menuju Tuhan. Yang pertama, kecerdasan cipta jati. Ini merupakan kecerdasan otak atau kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan rasa jati. Ini merupakan kecerdasan hati atau kecerdasan cinta. Ketiga, kecerdasan karsa jati. Ini merupakan kecerdasan daya gerak fisik. Yang keempat, kecerdasan jumeneng jati. Yang kelima, kecerdasan universal. Dan yang keenam, ada unsur pendukung atau unsur utama, yaitu yang tadi kami sebutkan sebagai BBM atau bahan bakar manusia, atau semangat, atau spirit, atau energi ilahiyah yang dititipkan kepada setiap kedirian manusia, atau energi ilahiyah yang dibekalkan kepada setiap kedirian manusia, yang letaknya ada di sikrum kundalini pada cakra dasar. Nah, kalau ini tidak diproduktifkan atau tidak terproduktifkan, maka seseorang akan berpenyakitan, malas-malasan, akhirnya sulit untuk melakukan suatu upaya apapun alias melegedek atau tidak berkembang. Oleh karena itu, pola makan, pola istirahat, pola gerak fisik atau olahraga, bahkan didukung dengan pola latihan prana yang tepat, sangatlah penting bagi seseorang yang akan baru memulai suatu tujuan agar tubuh bisa siap atau ready dalam melakukan proses perjalanan spiritual. Sebab seiring meningkatnya stamina atau energi yang ada pada kedirian manusia, apalagi didukung dengan lingkungan pergaulan selalu pada zona manusia-manusia yang bersifat dan bersikap pola positif atau mendamaikan, ini dapat mempengaruhi psikologis manusia. Itu membaik secara otomatis. Dengan begitu memudahkan atau akan memudahkan
seseorang dalam melalui proses menuju pengenalan diri yang sejati. Para kadang kinasihku semuanya, yang pertama, 1. Semisal seseorang sukanya mikir, senang berlogika, senang belajar, berarti ambillah jalur kecerdasan otak atau intelektual atau kecerdasan cipta jati. Dasar kekuatan cipta jati ini mencapai maksimal hanya 20%. Sisanya ada dalam kecerdasan lainnya. Bila menggunakan jalur ini, maka seseorang bisa melakukan banyak belajar. Semisal menggali suatu sejarah dari ajaran yang diajarkan di kelompoknya atau kelompok lain, bahkan ajaran yang tidak diajarkan di suatu perkelompokan atau ajaran yang tidak bernama, sampai pada titik sumber sejarah yang dapat dipercaya dengan berbagai sumber, berbekalkan sifat pribadi yang benar-benar murni dan universal, berprinsip tidak mencampur adukan antara belajar dan berkeyakinan terlebih dahulu, agar tidak ada penolakan dari dalam diri, tidak menggunakan otaknya untuk menilai salah dan benar atas apa yang dipelajari. Sebab apa? Karena sifatnya masih mengumpulkan atau pengumpulan atau perekaman sebuah data-data. Dalam hal ini, yang perlu diwaspadai adalah sikap keminter yang terjadi di luar kesadaran, atau orang Jawa mengatakan sirah lan isine ngucul jur ninggalke awak sak prabotane, keminter dadi ciri khase, angkor murka dadi tindak tanduke, alam peteng pungkasane amarga lali marang sejatine. Maksudnya keduluan pinter padahal belum pernah mempraktekkan, dan ini bisa rawan karena ilmu pengetahuannya bisa untuk menipu sesama, berbuat jahat, atau menjadikan pribadinya sombong, ego, arogan, dan pamrih. Sebab kebanyakan orang setelah banyak memiliki ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengetahuan, ditambah lagi mungkin suatu titel, gelar atau jabatan, atau status, seseorang akan mudah terperangkap dalam sifat dan sikap arogan atau sombong, ego dan pamrih. Hal tersebut memungkinkan sekali seseorang lupa terhadap niat awal, di mana seharusnya pribadi tetap dalam dimensi netral atau murni dan universal. Dalam penggunaan daya kecerdasan otak atau kecerdasan cipta jati, harapannya seseorang dapat sadar karena telah berhasil memahami, mengerti dan mengetahui terlebih dulu secara teoritis terkait apa yang akan disimpulkan atau dipraktekkan. Inilah yang dimaksud menuju Tuhan melalui jalur pengetahuan. Apa bisa? Bisa, asal pengetahuan yang didapat tidak berhenti di otak atau pikiran dan catatan-catatan saja, melainkan dilanjutkan ke tahap praktek atau laku dan tidak keluar dari niat awal seseorang belajar. Yang kedua, kalau mikir agak susah, agak lemot maksudnya, agak malas berpikir, malas belajar, dan senangnya main rasa hati atau cinta, sering mudah tersentuh rasa hatinya atau sentimental, berarti ini kayak para sufi, rasa pangrosone yang dimiliki, yang didahulukan. Kalau hal ini lebih menonjol dalam diri, berarti ambillah jalur kecerdasan hati atau kecerdasan rasa jati,
Ini prakteknya seperti mencintai Tuhan atau mencintai semua ciptaan Tuhan tanpa syarat. Pribadi selalu memasrahkan diri dalam ritual peribadatan, bersikap cinta kasih sayang kepada ciptaan Tuhan, termasuk dalam penyikapan permasalahan, selalu sabar dan menerima. Kalau memakai cipta jati dan rasa jati susah, dan biasanya hanya mau diperintah apa saja maksudnya, maka ambillah yang karsa jati atau kecerdasan daya gerak. Pokoknya pribadi jenis ini dia tidak banyak mikir dan kurang bisa menggunakan rasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang dilakukan karena Tuhan semata. Dia jadi pelayan. Dia selalu melakukan apa-apa saja yang diketahui atau diperintahkan tanpa pamrih atau menggerutu. Bila pribadi teliti, nanti di situ akan melahirkan sebuah rasa dan pengertian tersendiri secara otomatis. Tapi ya memang babak belur, jatuh bangun. Semisal orang itu, kalau dianalogikan orang mau belajar motor, jadi yang penting dia tahu motor, mana remnya, mana koplingnya, mana gasnya. Nah, untuk dia bisa naik motor, dia harus jatuh bangun. Ya gak apa-apa, tapi kan menemukan apa yang dituju. Dengan jatuh bangun berulang-ulang itu, dia akan menemukan suatu pengertian dan pemahamannya tersendiri. Dan jalur ini juga bisa menemukan Tuhan atau menemukan diri yang sejati. Tapi kalau cipta jati, rasa jati, karsa jati tidak sreg dan lebih sreg menyendiri, tidak mau kumpul-kumpul, malu, berarti ambil yang jumeneng jati, seperti samadhi, meditasi, pelereman, dan lain-lain. Nah, pengambilan jalur meditasi, samadhi, pelereman, dan lain-lain ini praktis, tapi rawan. Terkait dengan apa? Terkait dengan alam kasukman atau sukma. Sebab jalannya adalah masuk ke dalam diri. Karena masuk ke dalam diri inilah, mau tidak mau, seseorang akan melewati jalur alam sukma atau astral. Bila tidak hati-hati, seseorang tersebut akan rawan tergelincir dan masuk ke dalam alam kasukman. Hal ini perlu pembimbing yang tepat, atau setidaknya niat yang bulat dan hanya mau sebagai pengamat dalam proses melewati jalur-jalur sukma yang ada dalam dirinya tersebut. Dan ini tidak bisa untuk main-main, karena dampak buruknya bisa fatal. Bila bisa teliti atau tidak tergelincir, maka dia bisa berhasil menemukan dirinya yang sejati atau menemukan Tuhannya. Dan orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut di atas dan mampu mempertahankan apa yang dicapai, berikut namanya adalah diri jati. Ada yang kelima, yang dinamakan diri jati universal, yaitu pribadi yang cerdas dan mampu karena dia mengambil jalur keempat-empatnya sekaligus. Namun ini hanya orang-orang tertentu, mungkin perbandingannya 100, dan itu hanya 2 atau 1 orang gitu. Para kadang kinasihku, pahami betul dirimu, lalu ambil jalanmu. Di situ nanti engkau akan menemukan man arofa nafsahu, lalu akhirnya bisa arofa rob bahu, atau akan menemukan atau mengenal dirimu yang sejati. Dan selanjutnya otomatis akan mengenal atau menemukan
Tuhan yang sejati secara benar, bukan katanya lagi, sebab ia benar-benar menyaksikan, mengalaminya sendiri. Dalam membangun sadar diri, perlu kita mengakses ulang menggunakan salah satu kecerdasan, atau 2 kecerdasan, atau 3 kecerdasan, atau 4 kecerdasan sekaligus. Sebab Tuhan telah begini, Tuhan itu telah mentantu dirinya di semesta raya dengan frekuensi getaran energi yang sangat halus, sangat tinggi dan sangat dalam. Jadi mustahil seseorang bisa mendapatkan pemahaman tentang Tuhan, atau bisa masuk atau manunggal dalam dimensi maha murni nan suci, atau menemukan maha suci, bila pribadi tidak mau atau malas tahu, atau tidak tahu cara mengaksesnya. Apalagi pribadi selalu dalam getaran frekuensi energi blegedek, energi rendah, di mana dalam kehidupannya selalu berkeadaan permasalahan, alam lebam, selalu berkemerungsung atau ketidaktenangan, selalu bingung, gentayangan. Pribadinya ego, arogan, selalu pamrih, iri, dengki, sirik, penuh nafsu, kemaruk, ketakutan, negatif pikir. Kehidupannya hanya pemusatan pemenuhan aksesoris hidup, dan lain-lain. Kadang kinasiku sekalian, sejauh ini disadari atau tidak, karena kepentingan dan politik manusia atau politik dunia, ajaran yang murni dan suci dari Tuhan yang telah dititipkan pada para leluhur atau tokoh-tokoh besar, para wali, dalam perjalanannya untuk kemurnian ajarannya sudah banyak dihilangkan atau dikelaburkan, alias tidak murni lagi dalam pengajarannya karena suatu kepentingan atau politik atau ketidaktahuan si pengajar. Dan ini sudah menjadi kebiasaan pada umumnya manusia yang selalu mengotak-atik sesuatu yang asli, yang mengakibatkan akhirnya karena hal itu di atas banyaknya orang-orang yang akhirnya kehilangan akan kemurnian ajaran Tuhan. Banyak manusia yang menjadi budak pengetahuan yang fanatik, menjadi korban massal dan diperdaya oleh mereka yang berpower dan berkepentingan. Hati dan pikirannya telah berhasil ditaburi benih kebencian terhadap yang tidak sekelompok oleh mereka yang memiliki daya kekuatan hipnotis negatif tinggi. Dampak dari semua itu, kejahatan, kerusuhan, ketidakharmonisan, huru-hara, bencana alam pun tidak bisa terhindari. Dan bukankah saat ini benar-benar sedang terjadi? Tidakkah cukup itu sebagai bukti? Kalau sudah begini, maka sulitnya seseorang menimba air kehidupan atau kawaroh, karena tirta pawirtanya jauh di dasar bumi. Untuknya ini dibutuhkan tekad yang kuat, kadangku, kemurnian dan keuniversalan laku dalam mempelajarinya. Maksudnya dalam belajar tidak main-main atau tidak gelece-gelece, agar bisa mencapai kesempurnaan patilan urip atau berhasil menemukan kesejatian diri atau kesejatian mengenal dan manunggal dengan Tuhan, mengenal dan manunggal dengan diri yang sejati
atau mengenal dan manunggal dengan Tuhan adalah hal yang sangat krusial atau penting sekali. Level kedudukannya sangat utama dalam kehidupan manusia, dan setiap manusia yang masih hidup di dunia harus mencapainya saat ini juga, di mana mumpung masih berkesempatan menjadi manusia. Sebab bila seseorang gagal sempurna, maka dia akan tersesat, tidak tahu jalan pulang, dan bisa-bisa bereinkarnasi atau terlahir lagi menjadi makhluk yang lebih rendah, seperti menjadi hewan, hantu, dan lain-lain. Tuhan atau Maha Murni nan suci inilah tempat di mana kita semua dicipta atau berasal, dan tempat kembalinya semua makhluk. Dan menjadi manusialah kesempatan besar, berpeluang untuk bisa kembali. Olehnya jangan sia-siakan. Semua para tokoh-tokoh besar, baik dari mulai para nabi, para wali, atau utusan-utusan lainnya, itu diturunkan di muka bumi salah satunya untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, memberi petunjuk atau jalan melalui ajaran-ajaran yang dibawanya, untuk agar manusia dapat mengenal dirinya yang sejati, yang selanjutnya otomatis mengenal Tuhan yang Maha Murni nan suci, supaya manusia bisa sadar dan berkesadaran dari mana dirinya sebelum ada di dunia, untuk apa dia ada di dunia, dan tahu jalan kembali setelah dari di dunia. Saya mengucapkan terima kasih serta ngaturaken salam rahayu sagung dumadi buat para kadang kinasihku semua yang senantiasa dirahmati Maha Murni nan suci hidup, beserta para keluarga dan orang-orang yang dikasihi. Keberkahan, kedamaian, ketentraman, dan kesempurnaan jati yang langgeng abadi buat kita semua. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Tuhan memberkati. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tercerahkan kita semua.